الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Dialog Maya yang dicintai oleh Allah, Salat merupakan ibadah utama dan ibadah sentral yang kita lakukan sebagai orang mukmin. Untuk apa? Untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kita punya sebuah smartphone. Jika kita ingin mengetahui banyak informasi, kita ingin mengakses kabar-kabar, hiburan, data-data, pengetahuan, ataupun data-data yang lain, maka syarat utamanya adalah HP kita terhubung dengan internet. Demikian juga dengan sholat. Jika kita ingin mengakses negeri akhirat kita, kita ingin mengakses ketenangan dan kebahagiaan batin kita, mengakses ilmu, mengakses ide dan inspirasi ilahi, maka satu-satunya cara adalah menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 itu dikatakan, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan terhubung kepada Allah, hanya dengan mengingat dan sadar pada Allah, hati kita bisa menjadi tenang. Untuk itu, menjaga koneksi atau keterhubungan kepada Allah adalah hal yang sangat penting, dan itu hanya bisa dilakukan dengan amalan yang paling utama yang kita sebut sebagai salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabuhu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal pertama yang dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika sholatnya itu baik, maka ia akan beruntung dan berhasil. Tapi jika sholatnya itu rusak, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Dalam hadis ini seolah-olah Nabi Muhammad SAW ingin mengatakan bahwa sholat adalah ukuran amaliyah seseorang. Jika hubungan kita dengan Allah itu baik, maka akan berdampak baik juga hubungan kita terhadap sesama. Demikian juga jika hubungan kita dengan Allah itu rusak, maka juga rusaklah hubungan kita dengan manusia yang lain. Dan itu terbukti dengan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang akan kita lakukan saat kita itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Hablum minallahnya itu rusak, maka hablum minan nasnya juga ikut rusak. Maka tidak mungkin kalau orang itu semakin dekat dengan Allah, malah dia itu akan berbuat kejahatan dan kriminal. Ini divalidasi dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji maupun perbuatan mungkar. Tapi tentu sholat di sini bukanlah sholat yang dilakukan sebatas ritual penggugur kewajiban kita semata, bukan. Tetapi sholat yang kita hayati dan kita sadari sebagai momen perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis pun dinyatakan, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah sarana mi'rajnya orang beriman. Mi'raj bertemu dengan Allah. Nabi juga mi'raj ketemu Allah.
Dan manusia seperti kita semuanya ini tidak bisa mi'raj bagaimana mi'rajnya Nabi. Mi'raj kita yaitu saat kita sholat. Disitulah titik pertemuan antara hamba dengan Tuhannya, Khalik dengan makhluknya. Jika diibaratkan seorang kekasih yang sedang jatuh cinta, sholat merupakan momen-momen terindah perjumpaan dan kebersamaan kita dengan sang kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita ditanya misalnya ya, kira-kira apa yang akan terjadi saat kita bertemu dengan kekasih kita? Tentu di hadapan sang kekasih, hati kita itu pasti berdebar-debar. Bahkan kita akan salah tingkah atau salting. Ada kesadaran penuh di situ, di mana kita tidak mungkin ada waktu atau perhatian sedikit pun yang kita lewatkan selain memandang sang kekasih kita. Nah, kita koreksi apakah sholat kita seperti itu. Dan di hadapan sang kekasih, hati yang mati itu seolah-olah tersirami lagi dan hidup kembali. Ada semangat yang luar biasa di situ, ada antusias di situ. Bahkan di hadapan sang kekasih, diri kita itu seolah-olah lebur dalam keagungan dan kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga tidak ada mata lain yang bisa kita pandang selain wajah Dia. Disitulah kalau kita menghayati sholat sebagai perjumpaan kita dengan Allah. Dan momen-momen itu tercermin dalam doa iftitah yang kita baca di dalam sholat. Di dalam doa iftitah itu saat kita mengangkat tangan kita, Allahu Akbar kabira. Saat kita takbir dengan mengangkat kedua tangan kita, itu adalah sebuah isyarat bahwa sikap kita berada pada posisi berserah. Ketika kita mengangkat Allahu Akbar, mengangkat tangan ini kan artinya berserah. Berserah dengan keadaan sadar, penuh kesadaran bahwa manusia tidak punya daya dan kekuatan apapun kecuali kekuatan Allah. Kecuali ruh yang diberikan Allah hadir melalui kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas apapun. Dan ruh itu sekali lagi adalah ruh Allah yang dipinjamkan kepada kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sadar. Dalam posisi takbiratul ihram itulah kita mulai mengaktualisasikan kesadaran kita sebagai manusia yang sangat-sangat lemah. Manusia itu sangat kecil, manusia itu tidak berdaya. Hanya Allah lah yang akbar. Hanya Allah lah yang maha besar dan maha agung. Anda tidak ada kekuatan Allah yang hadir di dalam diri kita, niscaya kita itu tidak berdaya. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Tapi kenyataannya kita sering lupa. Kita seringkali membanggakan harta benda kita, jabatan kita, relasi kita yang hebat-hebat itu, anak-anak kita yang sukses, anak kita yang cantik dan ganteng itu, dunia seisinya, dan apapun yang kita anggap sebagai besar. Kita lupa. Padahal dibanding dengan itu, Allah jauh lebih besar. Allah jauh lebih besar dari semua itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia adalah pemilik langit dan bumi. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka saat kita mengucapkan Allahu Akbar kabir, disitulah secara otomatis kita pun merasa sangat kecil. I am nothing. Di hadapan Allah kita itu lenyap. Di hadapan Allah kita itu fana. Tidak tersisa dan tidak pantas kalau kita itu menganggap diri kita itu ada. Yang ada adalah Allah, yang besar itu adalah Allah. Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram itu, kesadaran kita itu lebur, kesadaran kita itu menyatu, dan kesadaran kita itu terhubung kembali dengan semesta yang maha luas, Allah itu sendiri. Bayangkan ya teman-teman, baru mengucapkan Allahu Akbar kabira saja,
Salat kita sudah mengajak kita itu untuk hening. Salat kita mengajak kita untuk speechless. Salat kita mengajak kita untuk khusyuk dan fokus hanya kepada Allah. Baru mengucapkan Allahu Akbar kabiro saja sudah seperti itu. Kalimat selanjutnya adalah walhamdulillahi katsiro. Jika yang maha besar itu Allah, jika yang maha agung itu juga Allah, maka saat kita menyatakan walhamdulillahi katsiro, pujian yang sebanyak-banyaknya itu hanya untuk dan hanya milik Allah, maka tidak ada pujian sedikit pun yang pantas disematkan untuk makhluknya. Pujian itu hanya pantas disematkan untuk Allah semata. Mungkin ya kita pernah memuji seseorang karena kecantikannya, kita juga pernah memuji seseorang karena suaranya yang merdu, akal pikirannya yang jenius dan pintar, ataupun yang lain-lain. Tapi, tahukah kita sebenarnya siapa yang kita puji di situ? Jika kita mau sadar sedikit bahwa di balik keindahan paras yang cantik itu adalah Allah, di balik merdunya suara itu adalah Allah, di balik kejeniusan akal pikiran itu adalah Allah, maka pada hakikatnya yang kita puji itu adalah Allah dalam semua bentuk ekspresinya. Namun kebanyakan dari kita itu tidak sadar dan cenderung terhijab memuji ciptaannya semata, memuji makhluk dan memuji ekspresinya tanpa kita itu sadar pada Allah itu sendiri. Itulah makna walhamdulillahi katsiro, bahwa yang pantas dipuji, pantas dikagumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat selanjutnya adalah wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Setelah kita mengucapkan Allahu Akbar kabira, Allah lah yang maha besar sebesar-besarnya. Kemudian kita juga memujinya walhamdulillahi katsira. Semua pujian itu hanya untuk Allah sebanyak-banyaknya. Maka kita harus menjaga kebesaran dan kesucian Allah itu dengan mengungkapkannya wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya adalah kita harus menjaga kebesaran dan kesucian Allah itu dimulai dari kesadaran kita dibangunkan, dibangkitkan dari tidur kita, kemudian menjalani aktivitas kita, kemudian sampai kita kembali kepada istirahat tidur kembali. Kita harus jaga kesucian Allah itu dari kesadaran diri kita. Karena ada kecenderungan dalam diri manusia itu terlupa, ignorant. Dan ada kecenderungan dalam diri kita itu berpaling dari Allah. Kesadaran kita itu mudah diserobot dan teralihkan pada makhluknya. Sebagai contoh, saat kita bangun pagi, sudah umum sekali di masyarakat kita, bangun tidur kita langsung ambil HP kita, kemudian kita lihat story, kita lihat notifikasi, kemudian kita bikin rencana besok janjian sama siapa, pekerjaannya gimana, dan sebagainya. Baru mengawali pagi saja kita sudah berpaling dari Allah, hanya peduli pada kehidupan duniawi kita. Padahal jika kita konsisten pada ajaran Nabi, saat bangun tidur yang kita harus ingat adalah Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bukan yang lain. Saat kita bekerja, yang kita ingat adalah Allah. Saat kita bahkan menjelang tidur dan tidur kembali, yang kita jadikan sandaran adalah Allah. Saat kita mengingat Allah dalam semua aktivitas kita itu, artinya kita menyucikan, kita memproteksi kesucian dan kebesaran Tuhan itu dalam kesadaran diri kita. Tapi jika kita itu justru malah mengingat yang lain, menyadari yang lain, fokus pada sesuatu yang sifatnya duniawi semata, maka itu artinya kita berpaling dari Allah. Oleh karenanya, dalam kalimat selanjutnya kita menyatakan komitmen kita untuk tidak berpaling dengan menyatakan inni
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku, pandanganku, perhatianku, fokusku lilladzi fataras samawati wal ard, pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi saya tidak mungkin menghadapkan wajah saya, perhatian saya, pandangan saya, fokus saya itu pada yang lain. Inilah komitmen kita. Kita sudah berkomitmen dalam doa iftitah ini bahwa kita tidak berpaling dari Allah, maka kita harus jaga pandangan itu dengan mengungkapkan kalimat selanjutnya, hanifam muslimah. Di situ saya tegak lurus, di situ saya berserah, wa ma ana minal musyrikin. Di situ saya tegak lurus dan berserah kepada Allah, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya sekali-kali tidak menjadi orang yang menyekutukannya. Komitmen itu kemudian kita wujud nyatakan atau kita manifestkan dengan sebuah persembahan, bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu aku persembahkan semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Saat kita sudah berkomitmen untuk menjaga pandangan dan fokus kita hanya kepada Allah, dan kemudian kita implementasikan kesadaran itu dalam semua gerak hidup kita, maka yang terjadi adalah seluruh aktivitas hidup kita akan dinilai sebagai ibadah. Seluruh aktivitas kita akan dinilai sebagai persembahan untuk Tuhan. Dan itulah tujuan tertinggi dari hidup sebagai manusia. Dalam sebuah ayat dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini kan jelas bahwa tujuan keberadaan kita manusia itu sebenarnya untuk mengapresiasi kebesaran Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita persembahkan untuk Tuhan, dan itulah dikatakan sebagai tujuan yang luhur dan mulia. Untuk itu dalam penutup doa iftitah itu dikatakan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan untuk tujuan mulia itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Inilah luar biasanya doa iftitah yang setiap kali sholat kita ulang-ulang. Dan kalau bisa kita mulai hayati makna demi makna sehingga kita makin dekat dan makin terhubung dengan Allah. Ingat bahwa apapun aktivitas kehidupan kita, sholat kita, ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita, itu sebenarnya persembahan untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Kalau kita masih lupa, kita ulang lagi dalam sholat kita, doa iftitah itu, sampai kita bisa merealisasikan kehadiran, kedekatan, dan perjumpaan dengan Tuhan itu dalam setiap sholat kita. Allahu Akbar kabira. Demikian dulu, nanti kita sambung dengan kajian-kajian yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.